Kembali bersama kami, pemirsa. Polda Metro Jaya akan memberikan sanksi pada Kompol D yang diduga berselingkuh dengan penumpang mobil yang menabrak seorang mahasiswi hingga tewas di Cianjur, Jawa Barat. Perempuan yang mengaku istri Kompol D menyebut masuk iring-iringan rombongan polisi atas izin Kompol D. Tabrak lari yang menewaskan mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur atau UNSUR, Selvi Amalia Nuraini, berujung pada terungkapnya dugaan perselingkuhan yang dilakukan seorang perwira menengah di Polda Metro Jaya dengan pangkat kompol berinisial D. Nama Kompol D ikut terseret dalam kasus ini karena pengakuan dari seorang perempuan bernama Nur yang merupakan penumpang di mobil Audi A6 yang disebut Polres Cianjur telah menabrak Selvi. Dalam pengakuannya kepada awak media pada Jumat 27 Januari lalu, Nur menyebut dirinya adalah istri dari seorang anggota polisi berinisial D. Nur juga menyebut kendaraan yang ditumpanginya itu masuk ke dalam iring-iringan pejabat polisi di Cianjur atas persetujuan sosok yang disebut suaminya. Ibu ini istri kedua dari... Iya, saya istrinya. Istri pertama apa kedua? Saya istrinya. Boleh disebutkan suami? Nama suaminya? Ya adalah. Tapi polisi ya, Bu? Iya, betul. Anggota Polda Metro Jaya. Ya adalah. Polda Metro ya. Bu, AKP, inisialin AKP, Kompol, Kombes. Adalah, Pak. Inisialnya D. Brigjen ya? Kompol D. Ya adalah, Pak. Pernyataan Nur ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Menurut Yudo, Kompol D akan diberikan sanksi. Kompol D memiliki terkaitannya dengan hubungan dengan N ya, yang didapat keterangan para saksi-saksi dan juga alat bukti dari Divpropam Polri untuk kemudian akan dilakukan proses lebih lanjut oleh Divpropam, yaitu pelanggaran kode etik. Dalam hal ini pimpinan akan melakukan tindakan tegas, yaitu untuk saat ini dilakukan penempatan khusus di Polda Metro Jaya selama 21 hari. Sementara itu, sopir Audi yang diduga menabrak mahasiswi hingga tewas di Cianjur telah menyerahkan diri dan telah ditahan. Tersangka mengklaim ikut iring-iringan rombongan polisi karena telah mendapat izin dari seorang anggota Polri yang disebut sebagai Bapak. Ya, dan hingga saat ini polisi masih mengusut kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat. Namun ternyata di balik kasus kecelakaan ini juga berbuntut panjang karena mengungkap asmara terlarang seorang perwira menengah polisi. Dan untuk membahas pendalaman kasus kecelakaan mahasiswi di Cianjur dan pengungkapan siapa saja yang terlibat di dalamnya, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Yuno. Baik, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Kita tahu ini ada perkembangan terbaru terkait yang bagaimana penabrakan ini. Saya dengar juga mobil Audi yang diklaim ini sudah diamankan. Lalu perkembangan apa Pak yang paling baru untuk kami di sini? Ya, jadi pasca kejadian memang kita melakukan lidik terkait dengan kasus celaka ini. Baik. Di mana pada saat awalnya kita mempunyai kesulitan dalam mengidentifikasi kendaraan yang menabrak tersebut. Namun berdasarkan penyelidikan dan juga berdasarkan scientific investigation dengan menggunakan TAA dan juga menggunakan Inavis, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa kendaraan Audi inilah yang menabrak. Dan Baik. kemudian identifikasi yang kita dapatkan dari kendaraan Audi ini di mana pada saat kejadian menggunakan plat palsu. Namun juga akhirnya bisa dibuktikan dan akhirnya bisa dikonfirmasi bahwa kendaraan Audi ini memang identifikasinya sangat merujuk untuk ditetapkan sebagai penabrak dari korban tersebut ya. Baik. Di mana dari hasil pembuktian Inavis diperoleh goresan di bawah bemper depan dan juga goresan di bawah atau di bawah mobil tersebut. Jadi alat pelindung plastiknya di bawah itu ada goresan panjang dari depan sampai ke belakang. Ini membuktikan bahwa memang kendaraan tersebut yang menabrak. Jadi saat kejadian plat mobil yang digunakan palsu ya Pak? Iya, jadi plat nomor bukan plat nomor yang aslinya ya. Baik.
Kalau terkait kita tahu pelaku sudah diamankan ya Pak ya. Siapa saja yang sudah diperiksa untuk saat ini Pak selain pengemudi tadi? Pak Ibrahim. Ya, jadi untuk mengungkap kasus celakanya, kita memeriksa 9 saksi, Baik. ditambah dengan saksi yang berada di dalam mobil tersebut. Di mana ada 2 orang yang menambah informasi atau keterangannya. Untuk yang penumpang yang ada di atas mobil tersebut, ini memberikan kesaksian bahwa sempat merasakan adanya benturan, kemudian lonjakan dan getaran saat kecelakaan terjadi. Jadi memang sangat relevan semua dengan kejadiannya. Baik, kalau terkait ini pengakuan penumpang Pak, ini inisial N yang ya di media juga banyak sekali beredar, sempat dibantah, lalu juga saya dengar Polda Metro Jaya mengakui bahwa terkait ini bagaimana Bapak dan tim mendalami perempuan berinisial N ini? Ya, jadi kita memang untuk pemeriksaan lebih fokus kepada kasus celakanya ya. Baik. Adapun beberapa statement-statement yang muncul di media terkait dengan wanita yang berada di dalam kendaraan tersebut, memang itu tidak menjadi kapasitas kita. Baik. Karena memang tidak terkait dengan kecelakaan ya. Jadi walaupun beliau ada di dalam mobil tersebut Pak? Ya, jadi kita memeriksa yang bersangkutan dengan kapasitas sebagai saksi yang bisa memberikan keterangan terkait masalah kecelakaan. Oke. Kita tahu bahwa pengemudi sempat menyebutkan bahwa beliau memasuki iring-iringan karena diperintah atau mendapat izin dari Bapak, yang disebut Bapak di sini. Dari Polda Jawa Barat sudah mendalami inisial Bapak yang disebut memberi izin untuk masuk ke dalam iring-iringan ini, Pak Ibrahim? Ya, jadi memang terkait masalah penyampaian bahwa diizinkan untuk masuk dalam iring-iringan, Baik. Ini juga sebenarnya tidak relevan dengan pembuktian kasus kecelakaannya, karena kita lebih fokus terkait dengan siapa yang menabrak. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kita juga cek. Termasuk kendaraan rombongan kepolisian yang diduga juga menabrak, itu semua kita lakukan pemeriksaan. Oke. Namun dari pemeriksaan yang kita lakukan memang tidak ada indikasi menunjukkan bahwa rombongan kendaraan tersebut menabrak. Sehingga memang merujuk kepada kendaraan Audi ini. Adapun statement yang diberikan bahwa ada izin, ini kan sebenarnya untuk pengawalan sendiri itu punya prosedur ya. Di mana pada saat sebelum berangkat itu sudah ditentukan jumlah kendaraannya, karena ini terkait dengan kecepatan dan juga manajemen keselamatan yang akan dilakukan oleh kanit patwalnya. Baik. Nah, sehingga tidak ada prosedur yang dimungkinkan untuk mengikutkan kendaraan lain selain kendaraan yang memang sudah dipersiapkan untuk dikawal tersebut. Jadi kalaupun ada diksi yang berada menyampaikan bahwa ada izin segala macam, ini sebenarnya tidak terkait dengan mekanisme dari pengawalan. Ini kan cuma masalah narasi saja ya. Selain itu juga perlu dipahami bahwa tidak sebarangan pengemudi yang bisa ikut dalam pengawalan tersebut. Karena ini mempunyai kompetensi atau membutuhkan skill tersendiri sehingga bisa menyesuaikan bagaimana sistem pengawalan tersebut. Baik. Terakhir Pak Ibrahim, mungkin terkait penumpang yang inisial N ini masih dan juga pengemudi, apakah masih ada hubungan keluarga dengan salah satu ya iring-iringan pihak kepolisian yang disebutkan, mungkin saya sebut Kompol D, ada hubungan keluarga? Ya, jadi ini juga sebenarnya tidak terkait dengan materi penyidikan ya. Tetapi sempat kita menanyakan dan mengkonfirmasi hal tersebut, memang tidak ada hubungan keluarga terkait dengan Kompol D tersebut. Tetapi yang bersangkutan memang kenal dengan Kompol D. Ini keterangan yang bisa kami peroleh. Oke. Jadi berbeda ya Pak dengan beberapa keterangan yang kami peroleh bahwa menyebutkan bahwa ibunya ada. Tapi dari yang keterangan Anda dapat tidak ada seperti itu? Ya, jadi yang bersangkutan sebenarnya bukan istri dari polisi tersebut. Jadi bukan istri ya, bukan istri polisi gitu. Baik, jadi tidak ada hubungan keluarga ya Pak ya? Oke. Iya, benar. Baik Pak Ibrahim, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pak Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan segera kembali usai jeda.